Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana inna nas'aluka muhabbata habibika sayyidina Muhammad wa habib ilaina ya rabbana ma ahabbahu habibuka sayyiduna Muhammad. A'inna ya rabbana ala ittiba'i sunnatihi wa amitna ya rabbana ala millatihi wahsyurna ya rabbana yawmal qiyamati ma'a zumratihi wa tahta liwa'ihi urzuqna ya rabbana tawbata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'd. Yang sangat kami cintai, kami muliakan para pecinta baginda Nabi, para perindu ridha Allah. Alhamdulillah, kita bisa melanjutkan belajar kita dengan kitab Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin, Arba'in Nawawiyahnya Imam An-Nawawi. Riyadhus Shalihin sudah selesai. Kitab Arba'in Nawawiyahnya Imam Nawawi juga. Yang kita sudah sampai kepada hadis yang ke-7. Hadis yang ke-7 An Abi Ruqayyah Tamim Ibn Aus Ad-Dari, dari Tamim Ibn Aus Ad-Dari, dari ini yang punya cerita tentang kisah Dajjal ya, pada waktu kita baca Riyadhus Shalihin. Tamim Ad-Dari qala, beliau berkata, ad-din anna nabiyya, sesungguhnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, ad-dinu an-nasihatu, agama adalah an-nasihah. Kulna, kami bertanya, liman, untuk siapa? Dijawab oleh baginda Nabi, qala lillahi, untuk Allah, wali kitabi, untuk kitab Allah, wali rasuli, dan untuk utusan Allah, wal a'immati, wali a'immatil muslimin, dan untuk para tokoh, para imam-imam kaum muslimin, wa amatim, dan untuk orang awam, untuk semuanya. Rawahu Muslim, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Di sini kita kalau cermati hadis ini, kita mungkin bingung, nasihat untuk Allah tuh gimana sih? Nasihat untuk Rasulullah, kita akan bingung karena begitu sempitnya makna nasihat yang kita pahami. Karena kita sempit memahami makna nasihat, sehingga bingung di saat menasihati Allah tuh gimana sih? Nasihat untuk Allah tuh bagaimana? Di saat pemahaman kita tentang nasihat sempit, akhirnya kita bingung, apa sih nasihat untuk Rasulullah? Selama ini yang kita pahami, nasihat itu adalah kita mengatakan pada seorang, benerlah kau, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, berubahlah engkau, berbuatlah kebaikan. Itu nasihat. Itu pemahaman kita tentang nasihat. Sementara makna nasihat lebih dari itu. Sehingga kalau kita cermati di sini waktu baginda Nabi mengatakan ad-dinu an-nasihatu. Itu Nabi Muhammad, para sahabat Nabi nggak bingung. Nggak langsung mengerti ad-dinu nasihah. Tidak pernah bertanya makna nasihat seperti apa, karena di dalam pemahaman mereka nasihat itu ya seperti yang diinginkan Nabi, bukan sekedar mengingatkan orang di saat salah, bukan. Dan kaidah nasihat itu kan ada yang an-nasih, yang menasehati, kemudian ada mansuh, kan begitu. Ada yang menasehati, nggak akan terjadi satu nasihat kecuali ada yang menasehati dan dinasehati, atau yang memberi nasihat dan yang diberi nasihat. Kalau tidak ada itu,
Kalau ada yang memberi nasihat, pasti ada yang diberi nasihat. Sementara semua tahu agama ad-din adalah untuk sahabat Nabi dan kita. Ad-din untuk kalian semuanya. Lalu sahabat Nabi tidak bertanya tentang makna nasihat, langsung bertanya, liman, untuk siapa? Berarti sudah paham. Dijawab oleh baginda Nabi, lillahi, wali kitabihi, wali rasul, untuk Allah, untuk kitab Allah, untuk utusan Allah, dan untuk para a'immah, pembawa-pembawa bendera Nabi, dan untuk kebanyakan orang ammah. Nah, berarti ini adalah nasihat yang tidak jadi masalah makna nasihat bagi para sahabat Nabi. Tapi di saat kita membaca ini bingung memang. Karena pemahaman nasihat kita, ya selama ini kita ngerti adalah saya dinasihati guru saya. Murid dikasihkan guru. Anak dinasihati seorang ayah. Sahabat nasihati ayah, itu saja. Nah, nasihat di sini maknanya adalah, kalau definisinya adalah qiyamul abdi, atau melaksanakannya seorang hamba, ma lil ghairi, apa yang untuk orang lain, minal hukuki, dari hak-hak. Nasihat itu artinya apa? Kita menjalankan hak kita untuk yang semestinya kita berikan hak tersebut. Kalau sudah pakai definisi ini mulai kerasa dia, paham apa sih? Jadi kalau kita menjalankan tugas kewajiban kita dalam irama memenuhi hak selain kita, maka itu nasihat. Hak selain kita, qiyamul abdi ma lil ghairi minal hukuk. Nah, dengan definisi ini mulai gamblang, mulai paham bahwasanya ada definisi-definisi yang mirip-mirip, maknanya kurang lebih seperti itu, bahwasanya di saat engkau, hai hamba Allah, menjalankan kewajibanmu terhadap selain dirimu, maka itu maknanya nasihat. Berarti di sini adalah di saat kita menjalankan kewajiban yang semestinya, itu adalah nasihat. Dan makna nasihat lebih khusus lagi adalah makna nasihat secara lafaz adalah tulus, murni, memurnikan sesuatu menjadi murni, menjadi bersih, atau makna lain tulus. Jadi ketulusanmu di dalam engkau melaksanakan kewajibanmu, itulah nasihat. Nah, ini difahami oleh para sahabat Nabi, sehingga setelah dikasih tahu adalah kepada Allah, oh ya jelas dong. Sebab makna nasihat kepada Allah bukan kita nasihati Allah artinya sesuai dengan arti sempit yang kita pahami, kita ngomong ya Allah begini, ya enggak, naudzubillah. Akan tapi maknanya adalah nasihat kepada Allah di sini adalah ketulusanmu di dalam dirimu menjalankan kewajiban-kewajibanmu terhadap Allah. Jadi ketulusan seorang hamba di dalam menjalankan kewajiban-kewajibannya terhadap Allah, kepada Allah. Mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, beriman kepada Allah. Mendahulukan Allah dari yang lainnya. Itulah nasihat kepada Allah. Saya kembali kepada takbir kalimat baginda Nabi, takbir Nabawi, ad-dinu an-nasihatu. Begitu pentingnya ad-din adalah nasihat. Sehingga kalau dikatakan oleh para ulama ahli bahasa, kalau sudah mubtada itu ma'rifah dan khobar yang ma'rifah itu adalah pembatasan, hasr. Hasr bukan berarti yang lain tidak. Paling tidak punya makna sesuatu itu yang sangat berarti. Seperti al-hajju arafah. Haji itu adalah seolah-olah hanya arafah saja. Padahal bukan. Haji, amalan haji adalah ada yang lainnya. Ada tawaf, ada sa'i, dan seterusnya. Akan tapi arafah itu adalah inti yang terbesar. Yang paling penting dalam amalan haji adalah arafatu. Al-hajju arafah. Begitu saja di sini dalam beragama. Ad-dinu dalam beragama itu banyak. Tapi yang paling inti adalah an-nasihatu. An-nasihah. Bagaimana an-nasihah tadi? Dimaknai an-nasihah adalah menjalankannya seorang hamba akan kewajiban-kewajibannya kepada yang lainnya. Yang lain ini luas maknanya. Dijelaskan oleh baginda Nabi. Nomor satu adalah untuk Allah.
Maka menguatkan keimanan kita kepada Allah, ilmu tauhid kita, supaya kita tidak salah memahami tentang Tuhan. Ada orang menyembah Allah tapi digambarkan, ada orang menyembah Tuhan tapi dihadirkan dalam bentuk berhala. Salah. Berhala yang terwujud di depan matanya atau berhala yang dibentuk di dalam otaknya. Siapakah yang membentuk berhala dalam otaknya? Mengaku Islam dan berasyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan dia belum beri nasihat, belum nasihat, belum tulus kepada Allah karena dia salah memahami tentang Tuhan. Tidak menghadirkan berhala di depan matanya lalu disembah, tidak, tapi telah menjadikan berhala di dalam pemahamannya, yaitu mereka kaum mujassimah yang mengatakan Allah itu adalah seperti makhluk yang berjisim. Berjisim. Jisim itu adalah sesuatu yang memerlukan tempat. Allah tidak memerlukan tempat, Allah ada tanpa tempat. Sebelum adanya tempat, Allah sudah ada. Allah yang menciptakan tempat, dan setelah adanya tempat, Allah ada seperti sebelum adanya tempat. Maka jangan katakan Allah memerlukan tempat, Allah perlu kepada tempat. Allah tidak perlu kepada tempat. Maka yang menjadikan berhala di otaknya dengan pemahaman yang mengatakan Allah bertempat. Apakah tempatnya disebut sebagai arsy atau langit? Sama, pokoknya kalau mengatakan Allah bertempat, menyamakan dia dengan makhluk karena seperti jisim, bertempat. Sehingga kemudian nanti digambarkan dengan bermacam-macam gambaran tentang tangan, tentang mata, tentang ini, akhirnya terbentuk di dalam otaknya adalah seperti yang mereka kenali dari makhluk-makhluknya. Padahal laisa kamitslihi syai'un, Allah tidak seperti apapun dari makhluknya. Ini adalah model kesesatan yang halus, yang belum ada nasihat kepada Allah, belum tulus dan benar di dalam dia mengimani Allah Subhanahu wa taala, karena diam-diam dia adalah telah menciptakan berhala di dalam otaknya. Allah tidak seperti apapun dari makhluknya. Kalau ada ayat-ayat atau hadis-hadis Nabi yang seolah-olah menyerupakan dengan makhluknya, maka para ulama mengatakan lalui, karena Allah tidak seperti makhluknya. Serahkan kepada Allah. Jika engkau ingin memahamkan kepada umat, para ulama mengatakan berikan makna yang sesuai dari dalil yang lain. Sebelum kita bicara tentang tangan, kalau kita bicara tentang tangan manusia, kita tahu, karena kita tahu struktur bentuk manusia seperti tangan yang di atas. Nggak mungkin ketukar kaki kita sebut tangan. Tapi Allah, tidak ada yang tahu zat Allah kecuali Allah. Bagaimana kita membayangkan tangan-tangan Allah? Maka tidak akan mampu dan tidak akan bisa. Maka yang tepat para ulama mengatakan lewati. Lalu apa makna tangan? Tangan bisa dimaknai dengan istilah takwil tanpa kita mengingkari adanya ayat atau hadis tentang tangan Allah, tapi kita tidak beri makna seperti makna yang kita pahami selama ini akan, tapi kita katakan bahwasanya tangan Allah adalah kekuatan Allah, kuasa Allah dan seterusnya. Itu namanya takwil. Makanya memahami sifat-sifat Allah dengan benar ini bagian daripada nasihat kepada Allah. Dan ini telah dihadirkan oleh para ulama kita, ahli sunnati wal jamaatil asy'ariyati, dihadirkan dengan memahamkan kepada umat tentang sifat-sifat Allah. Mereka sangat tahu, yakin sifat Allah sangat banyak dan luas sekali. Segala sifat kesempurnaan yang sesuai dengan Sang Pencipta adalah sifat Allah, bukan hanya terbatas kepada 20. Dan ulama Asy'ariyah tidak membatasi 20. Yang salah adalah mereka yang menduga ulama Asy'ariyah membatasi 20. Tidak ada pembatasan 20, akan tapi lihat, itu adalah ahli fitnah. Kalau kita melihat di video-video yang mengatakan ulama Asy'ariyah membatasi sifat Allah hanya 20, jelas dia adalah fitnah. Nah, sifat 20 yang dihadirkan itu adalah memang dari kecerdasan mereka yang akan dihadapi oleh orang yang ingin menyeru kepada kebenaran, mengenalkan kepada Allah, itu bukan saja orang yang sudah kenal Al-Quran. Kalau sudah kenal Al-Quran, langsung saja disebutkan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, ada Allah di situ. Tapi ini orang yang tidak pernah kenal agama, dari orang yang mungkin menyembah sesembahan selain Allah. Lalu bagaimana untuk mengajak mereka mengenal Allah? Diajak diskusi, digunakan akal. Tuhan itu harus begini loh ya. Terlepas daripada dalil naqli, digunakan diskusi dengan akalnya. Sehingga itu disepakati orang muslim yang berakal, sifat 20 ini harus ada.
Kalau seandainya tidak ada dalil nakli, ya Allah tuh harus bersifat semacam itu. Kalau seandainya tidak disebutkan dalam Al-Quran dan hadis Nabi, harus Allah itu harus ada. Dan itu menggunakan akal, tidak pakai Al-Quran dulu. Itu hebatnya mereka. Karena yang diajak bicara bukan orang yang kenal Al-Quran. Ateis yang nggak pernah ada Tuhan, cukup ditanya pulpen ini ada membuat atau tidak. Dia tidak bisa mengatakan tidak, pasti mengatakan ada. Karena mereka mengatakan aku tidak akan percaya kecuali aku lihat. Kasih contoh, Quran ini ada yang membuat atau tidak ini pulpen. Dia akan mengatakan apa kira-kira? Yang ateis akan mengatakan tidak, tidak ada buat, ya langsung gila sudah. Pasti semua yang ateis itu akan mengatakan pulpen itu ada yang membuat. Oke. Meja ini ada yang buat atau tidak? Ada. Lah kamu tidak melihat, kenapa kamu percaya? Dia tidak bisa ngomong. Bagaimana kamu buktikan kalau ini ada, sementara kamu tidak melihat? Menurut caramu, dia bingung. Karena menurut dia caranya buktikan ada itu harus dilihat. Sementara tidak melihat siapa yang buat pulpen, bahkan dibuat dimanapun saya tidak tahu ini di mana. Di Jepang, di Jogja, nggak tahu. Tapi saya yakin yang buat pulpen ini ada. Kan begitu. Coba yang nggak percaya adanya Tuhan, dia bingung. Pulpennya ada buat, nggak ngerti. Dia akan mengatakan ada, oke. Bagaimana kamu percaya ini ada yang membuat sementara kamu tidak melihat? Bukankah kaidahmu adalah aku tidak percaya kecuali aku melihat? Kemudian masalah bangku ini ada yang buat atau tidak? Semua mengatakan pasti ada. Gedung ini ada yang buat, ada. Bagaimana? Kecilan membuat gedung. Bumi ini ada yang buat atau tidak? Kalau mereka mengatakan tidak, pasti lebih bingung lagi. Nah ini adalah cara, makanya sifat wujud. Kemudian qidam, sebab kalau tidak qidam berarti Allah ada diciptakan oleh yang lainnya, didahului yang lainnya. Itu ada makanya kenapa sifat didahulukan. Bukan membatasi, ini harus dibahas dulu ini. Karena memahami sifat ini adalah untuk diskusi kepada siapapun, bukan orang yang beriman dulu. Siapapun, ayo dengarkan tentang konsep Tuhan. Karena di sana ada orang percaya Tuhan-Tuhan yang dari manusia, dari kepala sukunya, dari rajanya, dari ini. Sumber pikir bagaimana Tuhanmu dilahirkan tahun 1900 berapa itu? Bagaimana? Tuhan itu hendaknya adalah dahulu dan maha dahulu dan tidak ada yang mendahulunya. Begitu, wujud qidam. Dan Tuhan adalah abadi, tidak berakhir seperti Tuhanmu meninggal dunia. Itu, jadi bukan membatasi. Maknanya memang itu yang harus dibahas terlebih dahulu sebelum yang lainnya. Dan itu berlaku kepada siapapun, baik yang beriman, tidak beriman. Diajak berpikir tentang akalnya. Itu hebatnya ulama itu. Sebagian berkata, kenapa ada sifat Asmaul Husna? Allahur Rahmanur Rahimul Malikul Qudus. Itu mah gampang itu. Dan kita juga menggunakan itu semuanya. Cuman sekarang, kalau Ar-Rahmanur Rahimul Malikul Qudus, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu dulu, Allahu Ar-Rahman. Dalil Allah sendiri mereka bingung. Coba kita diskusi dengan orang kafir. Tuhan ada namanya Allah. Dia dari mana kita tahu Tuhan namanya Allah? Dia kan, bagaimana tahu adanya Tuhan? Ada dalam disebutkan dalam Al-Quran, Allahu la ilaha hayyul qayyum. Orang kafir mengatakan apaan itu? Seperti itu, ini sebagai gambaran bahasanya. Kenapa ulama Asy'ariyah dengan sifat, coba dari sifat 20 itu adalah, atau 13, karena yang 7 adalah semacam pengulangan, akan tapi bukan pengulangan di dalam bahasan masalah sifat ma'ani dan ma'nawiyah. Itu tidak bisa mungkiri Allah harus maha hidup, Allah harus maha kuasa, Allah harus maha berkehendak, Allah harus berbeda dengan makhluknya. Loh, apa yang salah dari sifat ini? Kenapa kok ada orang menghujat kaum Asy'ariyah dengan sifat 20-nya? Kalau bukan karena ketidakmengertiannya dia. Mereka mengajari kita untuk mengenal Allah dengan Asmaul Husna. Oh bagus, kita mengenal Asmaul Husna. Tapi mau tidak mau mereka di saat harus diskusi dengan orang yang di luar Islam, pakai ilmu Al-Asy'ariyah. Kenal wujudnya Allah dulu dong. Kan gitu. Biarpun mereka tidak kenal Allah wujud, kita membakok. Pasti Allah ada atau tidak ada. Ikut juga, sama. Akan tapi kenapa kok muncul fitnah-fitnah? Karena ada kebencian di dalam hati. Bukan memandang ilmu dengan keinsyafan. Nah itulah kita harus tulus kepada Allah. Mengesahkan Allah, mengenali sifat-sifat Allah. Bukan pembahasan ilmu tauhid saat ini memang, akan tapi kita harus singgung di sana. Jadi lillah, nasihat kepada Allah, untuk Allah itu artinya apa? Ketulusan kita di dalam menjalankan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah, yaitu mengimani Allah yang maha ada, Allah yang maha tunggal, Allah yang maha dahulu, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha berkehendak, Allah yang maha hidup, dan seterusnya. Kemudian apa hak Allah atas kita? Hak Allah atas kita adalah Allah kita dahulukan dari yang lainnya. Tulus. Kita mendahulukan Allah dari yang lainnya.
Makanya sedikit-dikit Allah harus begitu. Itu makna nasihat lillah. Untuk kesempurnaan pembahasan an-nasihatul lillah ini dibahas juga oleh ilmu akidah itu sendiri. Karena bicara tentang ilmu tentang ketauhidan Allah, kemahatunggalan Allah pun ulama membahas dengan detail dan panjang lebar tentang makna tauhid. Wali kitabihi selesai. Kita tidak akan kita perpanjang tentang makna nasihat lillahi untuk Allah. Itu akan diselesaikan dalam pembahasan ilmu akidah. Gambarannya seperti itu. Semakin kita menguatkan keimanan kita kepada Allah, itu artinya kita telah melakukan satu nasihat lillah untuk Allah Subhanahu wa taala. Bukan nasihat itu seperti kita sebutkan tadi, nasihat yang ngomongin takutlah kepada Allah, bukan, yaitu nasihat tulus di dalam kita melaksanakan kewajiban kita terhadap selain kita. Di sini kepada Allah dan kitabullah. Wali kitabi, bagaimana nasihat li kitabillah? Ya, kita jalankan kewajiban kita terhadap kitab Allah. Apa? Mengimani Al-Quran adalah kalamullah. Dan harus kita agungkan, kita muliakan, karena Allah di dalam Al-Quran mengagungkan, memuliakan, bahkan menyebut Al-Quran dengan sifat yang banyak sekali. Sesaat disebut Al-Quranul Karim, Al-Hakim, dan macam-macam sebutan gelar untuk Al-Quran yang maknanya adalah Allah sendiri mengagungkan dan memuliakan Al-Quran. Artinya nasihat ketulusan kita kepada Al-Quran, kepada kitab Allah itu adalah sejauh mana keimanan kita kepada Al-Quran. Iman yang sesungguhnya, iman dengan kesadaran bahwa Al-Quran kalamullah. Allah yang menciptakan kita, Allah yang maha tahu tentang keadaan kita, Allah yang maha tahu tentang apa yang kita perlukan. Sehingga di dalam kita menjalani hidup ini, kita perlu rambu-rambu agar benar hidup kita. Dan setelah itu kita yakin bahwasanya Allah yang menciptakan kita, kemudian Allah menurunkan kepada kita Al-Quran, yang itu adalah rambu-rambu hidup kita. Maka ketulusan kita yang mempercayai lalu menerapkan rambu-rambu itu pada diri kita, itulah ikhlas. Itu adalah tulus atau nasihat kepada kitab Allah. Nah, ini ketulusan. Keyakinan kepada Allah, kemudian setelah itu yakin bahasanya kitab adalah kitab Allah, pesan-pesan Allah. Kalau benar keyakinan kita bahasanya itu adalah pesan Allah, siapa yang bisa mengingkarinya? Karena dia percaya. Memang nanti ada perbedaan para ulama di dalam memahami firman, itu babnya beda. Tapi bukan berarti dia tidak menerima firman Allah, hanya perbedaan di dalam memahami. Dan itu bukan bertentangan. Berbeda tidak harus bertentangan nanti. Bukan menafikan Al-Quran itu sendiri, tidak. Perbedaan. Bukan bermusuhan, tidak. Banyak dalam Al-Quran memahami, para ulama memahami begini, memahami begitu. Seperti Quru' sendiri. Al-Quru'. Quru' di dalam Al-Quran, menurut bahasa, ada haid, menurut bahasa adalah suci. Madhab Syafi'i mengatakan adalah suci. Kalau orang dicerai, mana iddahnya adalah tiga kali Quru'. Menurut madhab kita adalah 3 kali suci. Madhab Hanafi adalah 3 kali haid. Satu kalimat maknanya ada yang mengatakan suci. Ini bukan berarti Al-Quran yang salah, tidak. Itu kan masalah alat kita memahami Al-Quran. Sehingga orang semakin kuat alatnya, semakin dekat kepada pemahaman Al-Quran. Kalau alatnya lemah, ya bisa saja benar, tapi kemungkinan salah juga lebih banyak daripada yang alatnya kuat di dalam memahami Al-Quran. Baik, kita harus mendahulukan Al-Quran. Nomor 1 adalah Al-Quran. Tanyakan diri kita sendiri, dalam seminggu itu berapa kali kita baca Al-Quran, atau dalam sehari? Sudah sejauh mana ketulusan kita kepada Al-Quran? Di rumah kita, jujur kita semuanya. Berapa kalimat yang kita baca dalam sehari? Berapa kalimat WA yang kita baca dalam sehari? Saya ngomong Quran, kalau WA langsung bisa jawab. Ini kan perlu malu dong kita. Berapa kalimat WA dari teman-teman yang kita baca dalam setiap hari? Bandingkan berapa kalimat Al-Quran yang kita baca dalam sehari. Ayo, malulah kita. Kita perlu jujur, katanya jujur nih. Ini kan nasihat lillah, li kitabillah. 1 jam WA tidak sadar, baca Al-Quran 10 menit seperti sehari. Apakah pantas yang mengatakan nasihat li kitabillah?
Kalau masih membaca sesuatu yang ada hubungan dengan Al-Quran masih lumayan. Membaca ilmu-ilmu yang lainnya masih lumayan, nggak ada hubungannya dengan Al-Quran. Al-Quran harus menjadi kehidupan kita. Membaca Al-Quran itu biarpun tidak paham, kita mendapatkan pahala. Tapi kalau baca koran, nggak ada paham, nggak ada guna. Pahala nggak, paham juga nggak. Kalau baca Al-Quran, biarpun kita tidak paham, kita mendapatkan pahala. Dan kerinduan kita kepada pahala sudah sangat cukup untuk menjadikan setiap dari kita rajin membaca Al-Quran. Tanyakan diri sendiri, nggak perlu kita nanya orang lain. Ketulusan meyakini Al-Quran kalamullah, meyakini itu penting. Kalau seandainya Anda sebagai seorang istri mendapatkan surat cinta yang sangat indah dari suami, Anda simpan yang rapi, bahkan setiap kali Anda membaca dengan senyum dan tidak akan bosan-bosan membacanya. Begitu juga seorang anak yang mendapatkan surat dari ibunda ayahandanya yang sangat indah. Begitu juga seorang ibu mendapatkan surat dari anaknya, akan disimpan surat itu dan di saat membacanya pun dengan penuh kegembiraan. Bagaimana dengan risalah dari Allah yang menciptakan kita? Mestinya harus bangga dong, senang baca kalamullah. Dan sesuai dengan kadar keimanan seorang hamba akan menjadi senang di saat baca Al-Quran. Atau sekaligus menjadi tolak ukur ini, tolak ukur bahwasanya semakin rindu seseorang senang baca Al-Quran, itulah kekuatan imannya. Memahami Al-Quran, merenungi Al-Quran, baca Al-Quran. Dan jangan menyerah dengan terbata-batanya Anda di dalam membaca Al-Quran. Kalau ada yang membacanya terbata-bata, bahasa apa sih? Bata nggak beres-beres, gitu kayaknya, terbang. Membaca Al-Qur'annya tidak lancar, nggak usah khawatir. Pernah Nabi memberikan kabar gembira ke orang yang itu. Kalau ada seorang baca Al-Qur'an kok berat, karena belajarnya telat, setelah pensiun baru belajar. Pensiun baru belajar. Alhamdulillah masih mau belajar daripada nggak belajar sama sekali. Bacanya masih setengah. Waduh, salah. Sin jadi shot segala macam. Nggak apa-apa, memang bisanya seperti itu. Baca Al-Quran dengan bacalah Al-Quran, wahai ibu bapak yang memang bacaannya susah. Maka saat itu dia mendapatkan pahala dua. Yang pertama pahala capeknya membaca Al-Quran, yang kedua pahala Al-Quran utuh. Jangan ragu. Guru tajwid pun harus lemah lembut dong. Iya, kalau anda yang sudah ilmu tajwidnya kuat membaca Al-Quran salah mah dosa. Tapi ibu-ibu yang masih belajar mah enggak. Allah memaafkan dia. Baik, baca Al-Quran. Harus kita punya waktu khusus membaca Al-Quran. Kemudian mencoba memahami, merenungi. Kalau tidak bisa memahami dengan sendirinya, hadiri majelis tafsir. Para ulama yang ada di kiri kanan kita, agar kita perlahan demi perlahan mencoba berusaha untuk tahu isi Al-Quran. Wali rasulihi, dan ketulusan kita kepada Rasul Allah itu bagaimana? Nasihat kita kepada Rasulullah itu bagaimana? Lagi-lagi sama ketulusan keimanan kita kepada baginda Nabi, kecintaan kita kepada baginda Nabi. Iman, ya sudah. Semua kalau ditanya apakah kita beriman kepada baginda Nabi sebagai utusan Allah, iya kita beriman. Akan tapi jika ditingkatkan sejauh mana cintamu kepada Rasulullah. Sementara untuk urusan kepada Nabi sangat ditekankan makna cinta kepada Rasulullah. Bukan sekedar makna iman, percaya saja. Akan tapi kecintaan. Karena buah kecintaan adalah mengikuti. Kenapa? Karena Nabi adalah suri toladan. Jadi karena Nabi adalah suri toladan, dan memang begitulah hikmah Allah yang maha bijak menciptakan atau menghadirkan Nabi dari bangsa manusia. Sehingga nggak ada hujah bagi kita untuk tidak mengikuti. Kalau Nabi kita dari bangsa jin atau malaikat, semua beralasan. Ya enak, jin bisa pergi ke sana kemari, nggak capek. Bisa terbang ke sana kemari, saya mah nggak bisa. Suruh ngaji aja ke majelis, ya enak, jin ngajari ngaji, dia mah terbang. Saya mah nggak bisa. Tapi ternyata Nabi kita adalah dari bangsa manusia seperti kita. Yuha ilahi, yang diberi wahyu dengan segala kesempurnaan yang Allah berikan dan kelebihan yang Allah berikan. Cuman pada dasarnya dia adalah manusia sama dengan kita. Yang tidur agar kita bisa meniru tidurnya. Yang makan agar kita bisa meniru cara makannya. Yang berjalan agar kita bisa meniru cara berjalannya, yang duduk dan seterusnya. Itulah baginda Nabi, uswatun hasanah. Nah, ketulusan kita kepada baginda Nabi ini perlu kita uji.
Ujiannya adalah yaitu tadi perilaku kita ini. Sebab kaidah mencintai itu kan mengikuti. Kaidah mencintai itu niru-niru. Enggak pakai paksaan. Sehingga kalau sudah bahasa cinta, itu akan memenuhi permintaannya, sudah enggak kenal waktu. Enggak pakai istilahnya, aduh lagi enggak sempat. Lagi enggak tepat waktunya. Lagi enggak ada itu semuanya. Bahkan di saat kita menjalankan apa yang diperintahkan baginda Nabi, bukan karena kita hanya mendapatkan, hanya takut hukuman saja, tidak. Sehingga kalau kaidah dalam mencintai mungkin antara sesama manusia, kalau sudah orang saling mencintai dan serius, dan kita hanya bicara cinta karena Allah, selain itu tidak akan masuk dalam bahasan syariah. Orang yang saling mencintai, lihat, dia di dalam mengabdi gak pakai waktu lagi. Gak baik, kalaupun harus saat itu diminta saat itu langsung memenuhi. Contoh saja, Anda seorang ibu yang merindukan seorang anak, lahirlah seorang anak yang ganteng, yang soleh, yang baiklah anak. Ibu lagi lelap tidur jam 2 malam, tiba-tiba sang anak menangis. Biarpun itu hanya tangis, tapi Anda tahu bahasanya, maknanya mau minum, kan begitu? Atau tiba-tiba buang air. Apakah Anda berkata, nanti aja suruh pagi? Anda sudah tidak berkata begitu lagi, karena Anda sudah bicara dengan cinta. Langsung Anda selesaikan. Anda beri air minum, Anda susui. Kalau ternyata itu adalah buang kotoran, langsung Anda bersihkan. Itulah cinta. Sudah perhitungannya adalah unik sudah. Bukan kan nanti. Sudah nggak kenal waktu lagi. Nggak ada istilahnya nggak tepat waktunya. Dan hendaknya dalam memahami cinta ya seperti itu. Kalau kita dimintai oleh orang yang kita cintai, ya sangat mudah kita untuk mematuhi. Karena cinta itu kaidahnya menjadikan kita patuh, dan cinta itu memberi, bukan mengambil. Begitu juga cinta kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi jika yang diminta Nabi adalah semua demi kemaslahatan kita, semua sunnah-sunnah, dan kita pun harus punya kiat untuk mendekatkan umat ini kepada baginda Nabi agar masuk di dalam nasihat untuk Rasulullah. Kita harus membuat apapun yang menjadikan orang semakin kenal dengan baginda Nabi. Itu hak kita juga, hak atas kita. Hak Nabi atas kita yang harus kita penuhi. Menjadikan anak kita kenal baginda Nabi, menjadikan tetangga kita kenal baginda Nabi. Agar bisa mengikuti baginda Nabi, agar sampai kepada Allah. Karena tadi bicara tentang lillah, kalau orang mengaku cinta kepada Allah pun ternyata baru benar mencintai kepada Allah, buktinya itu harus ada, yaitu di saat mengikuti baginda Nabi SAW. Karena Allah sudah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Kalau engkau mencintai Allah, maka ikuti aku di sini Nabi Muhammad. Masya Allah, urusan cinta kepada Allah dihubungkan dengan bagaimana kita mengikuti baginda Nabi. Fattabi'uni, ikuti aku, yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintaimu. Untuk mendapatkan cinta yang amat agung dari zat yang maha agung, kita harus mengikuti manusia agung, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah untuk bisa mengikuti baginda Nabi, harus ada roh mengikuti, yaitu cinta, menumbuh suburkan kecintaan kepada baginda Nabi. Sehingga para ulama lebih sering menyeru mencintai daripada mengikuti. Lebih sering menyeru mencintai daripada mengikuti. Karena apa? Kalau orang mengikuti, bisa saja mengikuti bukan karena cinta. Belum tentu orang mengikuti dengan cinta. Bisa karena harapan yang lain dunia. Contoh, seorang pegawai sangat mengikuti bosnya, suruh naik tangga naik, turun sana sini, angkat turunin, patuh betul dia mengikuti. Kalau ditanya, apakah kau cinta dengan bosmu? Allah, dah, astagfirullah, dia enggak benar, cuman saya perlu nafkah aja. Maka bukan karena cinta. Orang bisa mengikuti bukan karena cinta. Tapi kalau orang mengaku cinta enggak mau patuh, janggal. Orang mengaku cinta tidak bisa patuh, janggal. Cintanya di lisan, bukan di hati. Kalau cinta di hati, raja dalam diri adalah hati yang akan merintahkan seluruh anggota tubuh untuk bergerak sesuai dengan apa yang ada di dalam hatinya. Dan hati tempat pandangan Allah. Cinta kepada baginda Nabi, lihat. Kalau hati cinta kepada baginda Nabi, tulus kepada baginda Nabi, nasihat li Rasulillah, maka menjadikan matanya hamba tersebut mata yang penuh kasih kepada sesama. Lesannya sering membaca salawat, telinganya hanya mendengar yang baik, langkah kakinya pun ke tempat yang Allah, yang Rasulullah senang.
Maka di sini nasihat dari Rasul ketulusan. Ketulusan kita kepada baginda Nabi. Sunnah-sunnah Nabi, maka kalau kita mendengar sunnah Nabi jangan mengentengkan. Kalau Anda belum bisa melakukan, mintalah ampun kepada Allah. Jangan biasa cuek dengan sunnah Nabi. Kalau kita mendengar bahwasanya itu adalah sunnah dari baginda Nabi, jangan main-main. Kalau Anda belum bisa melakukannya, Anda istighfar, minta ampun. Ampuni aku ya Allah, aku belum bisa mengikuti sunnah Nabi ini. Artinya kita tetap harus mengagungkan sunnah baginda Nabi SAW. Dan kita harus kenalkan umat kepada sunnah Nabi dengan cara yang indah. Jangan bikin orang kesel gara-gara sunnah Nabi, sehingga orang lari dari sunnah Nabi. Cara menghadirkan sunnah Nabi menjadi sesuatu yang menyeramkan. Didahului cacian, kamu ini apaan sih? Sunnah ini lakuin sunnah, tidak indah. Kita menyampaikan sunnah dengan keindahan. Kalau kita menyampaikan sunnah tidak dengan keindahan, maka orang akan lari dari sunnah gara-gara cara kita yang tidak baik. Spesial juru dakwah ini harus lembut, penuh kasih. Karena alasannya ingin mengenalkan Nabi, orang malah tidak kenal dengan Nabi, malah lari dari Nabi. Karena apa? Ulah sebagian orang. Dan sunnah Nabi bagi para orang perindu Nabi, para orang-orang ahli nasihat yang tulus tadi, cinta kepada Nabi betul-betul penuh makna. Cinta kepada Rasulullah. Sunnah, menjadikan sunnah Nabi adalah sesuatu yang besar kalau ada cinta di dalam hatinya. Sehingga sederhananya begini loh, kalau orang-orang hebat itu, orang-orang besar itu, di saat mendengar sunnah Nabi, beliau begitu semangatnya untuk melakukan karena itu adalah sunnah. Apa ini sunnah Nabi? Sunnah, berlomba-lomba untuk menjalankan sunnah karena tahu itu sunnah. Tapi di akhir zaman orang hanya bisa ngaku cinta kepada Nabi. Kalau dengar sunnah Nabi, apa katanya? Sudahlah, kan cuman sunnah. Kok jadi beda? Cuman sunnah. Nggak melakukan cuman sunnah. Innalillah. Sunnah siapa ini? Sunnah baginda Nabi. Dan kita biasa mengentengkan sunnah Nabi. Bahkan segala sesuatu yang ada hubungannya dengan Nabi, jangan sampai ada kita pandangan negatif, apalagi tentang sunnah. Hal yang mubah saja nggak boleh. Makan dengan tangan kanan adalah sunnah, dan jangan mengentengkan. Kalau mengentengkan jadi dosa karena merendahkan apa yang dibawa Nabi. Suatu ketika ada orang pada zaman Nabi makan dengan tangan kirinya, diingatkan oleh Nabi, makanlah dengan tangan kananmu. Sementara yang nyuruh Nabi kan tinggal marhaba ya Rasulullah, kan begitu. Ternyata dia berkatakan, mastata'tu, aku nggak bisa ya Rasulullah. Lastata'ta, kok nggak akan bisa? Nggak bisa diangkat tangannya. Jangan beralasan. Makan dengan tangan kanan. Mohon maaf yang diuji oleh Allah dengan mohon maaf. Kalau ada orang dengan apa namanya? Kidal menggunakan dengan tangan kiri. Karena terbiasa. Kalau nulis oke lah, karena dari kecil menulis kan perlu latihan. Kalau saya biasa dengan tangan kanan, nulis pakai tangan kiri, belok. Ya enggak? Sama orang biasa nulis dengan tangan kiri, pakai tangan kanan juga belok. Tapi saya itu biasa makan dengan tangan kanan saya. Kalau saya suruh makan pakai tangan kiri, bisa atau tidak? Bisa dong. Maka orang kidal pun juga seandainya dia biasa makan dengan tangan kirinya, kalau dikenalkan sunnah Nabi, makan dengan tangan kanan tentu bisa. Jangan beralasan, kan saya kidal. Oh enggak, saya biasa dengan tangan kanan, saya makan dengan kiri bisa kok. Kan begitu. Mengambil sesuatu yang mulia dengan tangan kanan masih bisa. Saya biasa dengan tangan kanan, tangan kiri bisa. Kalau urusan sesuatu yang panjang, misalnya kan nulis, memang perlu keahlian, itu kan ada. Dari kecil terlatih begitu, itu lain cerita. Artinya susah ini. Kalau yang ini, tapi yang hal-hal yang kita bisa melakukan, jangan sampai tidak kita tiru baginda Nabi. Dan di saat kita melakukannya dengan penuh kesadaran, kalau kita niru Rasulullah, bukan hanya ikut-ikutan. Sadar itu yang penting, menghadirkan, menumbuhkan cinta. Kita sering hadirkan mana istinja dengan batu. Istinja dengan batu adalah mubah. Ini adalah harus punya ilmu. Jangan sampai hadir majelis al-bahjah nggak ngerti istinja dengan batu atau tisu. Padahal sudah sering berkali-kali dihadirkan. Kalau Anda di tengah perjalanan, ini ilmu juga, barangkali ada yang belum tahu atau jamaah baru. Kalau kita berada di perjalanan, kemudian Anda tidak menemukan air, sementara Anda harus buang air kecil atau air besar, maka ketahuilah jangan sampai kena najis. Dan juga jangan memaksakan dengan air, ternyata air itu adalah di sebuah kolam yang 5 tahun yang lalu belum dikuras. Dia akan menempelkan bakteri ke dalam wilayah-wilayah penting Anda ini. Kalau Anda lihat bahwa ini air bakal kotor dan sebagainya, Anda punya tisu, istinja dengan batu.
Batu di sini adalah bukan batu, tapi sifat-sifatnya seperti batu. Dia ada harus benda suci, benda kering, benda bisa mengangkat, dan bukan benda cair. Maka tisu masuk di dalamnya. Dan jangan ragu ini. Maka setelah buang air kecil, mohon maaf, siapkan 3 tisu minimal untuk buang air kecil saja. 3 tisu. Setelah buang air kecil, 1, 2, 3, selesai. Anda boleh wudhu dengan air. Ini sudah dianggap beres, nggak perlu lagi dicucikan lagi. Begitu mudahnya. Bagi wanita juga sama. 1, 2, 3, selesai. Yang merasa ragu pasti ini bebel betul ngajinya. Mungkin sudah ilmunya banyak diulang-ulang kok. Makanya saya tekankan begitu. Kenapa? Kasihan seperti perjalanan jadi susah hidupnya karena kurang ilmu. Makanya cukup simpan tisu yang harga 2.000 di saku atau di tas kecil Anda. Barangkali Anda masuk toilet ternyata di situ, mohon maaf, karena kita menemukan kadang di toilet kolamnya Masya Allah warna merah, putih, kuning, hijau. Mungkin bakteri. Kalau saya masuk mungkin langsung Anda gatelan. Kalau Anda ragu tentang kebersihan air, lebih bagus pakai ini. Buang air besar pun juga pokoknya tidak boleh kurang dari 3. Jika ternyata 3 belum bersih, tambah lagi. Ini ada yang ragu-ragu. Kalau ragu-ragu saja sih tidak dosa. Yang nggak boleh adalah merasa jijik. Lah ini yang akan Buya sampaikan. Beristinja, membersihkan bekas buang air kecil dengan air besar, dengan batu atau tisu, hukumnya mah boleh-boleh. Biarpun ada air kita di atas kolam yang bergelombang. Airnya banyak. Tetap saja kita boleh dengan ini. Tanpa dengan air, wajib. Dan kadang kita perlu, mohon maaf, mungkin seorang pakai celana yang mohon maaf sangat susah. Atau ibu-ibu dengan baju yang sangat ribet dan sebagainya, malah mungkin kalau kena air malah tambah najis kemana-mana. Praktis ke wilayah tertentu untuk buang air lalu dilap. Minimal dari 3 tisu. Tapi tisu yang sudah pakai lap najis ya, nggak usah disimpan lagi. Buang. Jangan sampai nanti apa. Nah ini yang akan kami hadirkan apa? Barang siapa yang merasa jijik dengan ini, maka yang semula istinja dengan batu itu mubah jadi wajib karena khawatir Anda menganggap jijik apa yang dilakukan oleh baginda Nabi SAW. Fahami mana ini? Nabi melakukannya. Dulu orang kafir sana mengejek Nabi. Akan tapi ternyata hari ini Anda kalau pergi ke toilet di bandara negeri maju nggak ada air, Anda hanya tisu. Mau ngejek Nabi, ngikut Nabi, mau tidak mau. Mau ngejek Nabi, mau ngikut Nabi. Nabi dilawan naik. Seperti itu. Jadi kita harus paham mana ini. Ayo istinja dengan batu, jangan ragu. Was-wasnya menunjukkan Anda tidak punya ilmu. Saya pangkas begini saja, karena kemudahan. Dan memang banyak dalam banyak keadaan lebih praktis kadang dengan ini semuanya. Kadang posisi tempatnya kotor, kalau kita harus pakai air, mungkin muncrat kemana-mana, tambah nggak karu-karuan. Inilah urusan dengan sunnah Nabi. Kebiasaan Nabi pun ternyata kalau kita mengikuti kebiasaan Nabi yang kita boleh mengikuti, sebab ada yang dilakukan Nabi yang nggak boleh diikuti, ada. Ada kebiasaan Nabi yang kita boleh ikuti, biarpun itu urusan mubah. Kalau kita niat yang ngikut Nabi jadi pahala kok. Ajib, ngikut Nabi jadi pahala gara-gara kita niat. Sayyidina Abdullah bin Umar itu pernah suatu ketika ngelihat di sebuah tempat. Cuman kita tepatnya belum tahu betul di Mekah atau di Madinah. Nah, di sebuah pohon Nabi itu setiap lihat itu langsung jongkok begini. Jongkok begitu. Diikuti oleh Sayyidina. Sebelah itu jongkok. Kenapa? Karena dulu aku melihat Nabi waktu lewat di sini adalah jongkok. Bagus itu Nabi diikuti. Cuman saya juga punya cerita ini ajibnya. Jamaah umrah itu saking khusnudzonnya, barangkali ada di sini, barangkali tersenyum ya. Saking terharunya dengan Masjid Nabawi atau begitu ya. Saya itu lagi jalan, ada balanda tersenyum. Jalan, saya ngelihat ada biji kurma di bawah. Kemudian saya bungkuk, ambil biji kurma, semuanya bungkuk, semuanya. Nggak, saya ngambil biji kurma ini sama bungkuk, ini berlebihan itu. Dengan apa kok saya ngambil biji kurma jatuh ini? Kalau Nabi perlu begitu, kalau ini biji kurma, niru ngambil biji kurma boleh, dia nggak aja biji kurma ikut bungkuk. Ya dia pikir itu ibadah atau bagaimana? Saking polosnya hati para jamaah waktu itu. Baik, kita lanjutkan. Wali a'immatil muslimina, nasihat untuk para imam. Bagaimana
dengar, patuh fatwa ulama. Hak-hak yang harus kita berikan pada ulama adalah dengar. Untuk memahami Al-Quran kita mah susah langsung, bahasa Arab juga enggak, pas-pasan lagi. Dengar apa kata ulama. Hukum fikih jangan ngarang, harus ulama. A'immah itu maknanya apa? Jangan Anda menganggap para imam bukan sebagai imam. Satu. Yang kedua, jangan membuat tandingan untuk imam yang bukan imam. Berarti Anda merendahkan tingkat imam, Anda samakan dengan siapa saja. Contoh, kalau fatwa Anda mengambil berita-berita hukum itu yang jelas dong, sumbernya yang akurat dan pasti dong. Jangan langsung browsing internet ambil tidak tahu milik siapa. Anda merendahkan ulama. Anda harus tahu siapa ulamanya ini, manhajnya kayak apa, akidahnya seperti apa, fikihnya fikih gimana. Anda mazhab Maliki tanya sama orang alim fikih Mas Syafi'i, Anda tidak ngomong kalau saya Anda Maliki bisa bermasalah. Anda fatwa ke rumah Anda bermasalah. Anda mazhab Syafi'i, ternyata ustadznya mazhab Maliki, Anda kasih tahu dong saya Syafi'i loh Pak. Dan ini adalah hak ulama, jangan dicampur adukkan di sini. Hormati mereka, ilmunya. Dengar fatwa mereka, petuah mereka kita dengar dengan hormat, dengan husnudzon, dengan percaya kepada mereka para ulama. Adapun wa'amatihim, bagaimana nasihat untuk orang awam lah, ini loh yang mungkin ini yang kita pahami, nasihat itu hanya untuk ini saja, mengingatkan kalau dia salah itu. Ini kan selama ini yang kita paham nasihat yang bagian ini. Jadi selama ini kita itu paham nasihat hanya untuk mengingatkan orang. Jadi kalau dari 5, dari kitabillah, kitabihi, rasulih, aimatil muslimin, amatim, yang kelima ini, yang kita paham nasihat hanya yang terakhir toh. Terakhir pun nggak sempurna, pembantunya nggak benar juga nggak diingatkan, suaminya juga nggak diingatkan, paham yang terakhir pun nggak benar juga. Masih mau gimana kita ini? Amatihim, kepada orang awam, pandang mereka dengan pandangan kasih sayang sebagai muqaddimah kita untuk menyampaikan pesan nasihat. Orang amatin nas, kepada orang awam, ya benar nasihat tadi kita mengingatkan tulus di saat kita mengingatkan kepada mereka, membawa mereka kepada kebaikan. Itu nasihat yang selama ini kita pahami, ya ini bagian nasihat kepada orang awam, masuk sesama manusia yang perlu kita beri bimbingan petunjuk, maka kita memberi nasihat kepada mereka yang tulus dong, bukan karena kita nasihati seseorang karena kita ingin menampakkan kalau kita punya kelebihan, sombong, tidak. Kita menasihati seseorang, mengingatkan seseorang dalam irama cinta. Karena ada kecintaan di dalam hati kita. Cinta. Memandang dengan penuh kasih, maka kalau kita masih memandang orang lain dengan pandangan merendahkan, belum pantas menasihati. Sebab itu nanti bukan tulus. Nasihatkan tulus, bukan tulus. Dia menampakkan kesombongannya nanti. Dan alangkah banyaknya seorang hamba yang menasihati orang lain bukan karena tulus, pengen disebut kalau dia lebih hebat dari dia. Rugi dia, seolah-olah beri nasihat tapi dia tidak mendapatkan apa-apa. Jadi memberi nasihat kepada sesama, amatin nasi, harus berangkat dari kasih sayang dan cinta kepada mereka. Kasih sayang dan cinta, sebejat apapun mereka, sejahat apapun, sejauh apapun mereka, kita pandang mereka dengan pandangan kasih sayang, dan pandangan kasih sayang ini yang akan mengatur cara kita menasihati dengan cara yang lebih tepat. Baik, wa'amatihim. Lah, siapa yang bertugas untuk mengingatkan amatim? Amah itu sendiri dan yang sebelumnya. Siapa? A'immatil muslimin. A'immatil muslimin, para imam-imam kalau mengingatkan dengan cara yang tepat atau yang mewakilinya. Mereka bukan a'immah mujtahidin, tapi kita ingin menyampaikan pesan kebaikan, pesan kebenaran, sehingga kita harus mengikuti apa yang diajarkan oleh Allah pada baginda Nabi, ada dengan hikmah. Hikmah itu penuh kebijakan, tepat, dosis, yang harus dilembutin lembut, yang sedikit tegas harus tegas. Kita harus ngerti seperti seorang dokter yang mendiagnosa, memberikan, ingin mengetahui penyakit pasiennya, setelah tahu akan diberi resep, resepnya pun sesuai dengan kadarnya, nggak boleh dosisnya kebanyakan. Kalau dosis kurang penyakit kebal, kalau dosis kebanyakan yang mati orangnya, nggak boleh begitu. Sama di dalam kita menasihati harus hikmah, tepat, dosisnya pas. Sebab kalau kebanyakan muntah dia malah lari dari kebenaran, kalau ternyata nggak tepat pun dia tambah kurang ajar, nggak faham. Maka di sini hikmah. Kemudian setelah itu pun kalau kita harus menyampaikan suatu wal mau'idah al hasanah, dengan kalimat-kalimat yang baik yang menjadikan dia adalah senang, dia bangga, dia terpanggil, tersanjung dan seterusnya.
bukan dengan caci maki dan olok-olokan. Ini saja ada wa'amatim, hadis diriwayatkan oleh Muslim, bahkan dikatakan Imam Afrad ini adalah termasuk hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dengan sendiri, tidak dengan Imam Bukhari. Imam Bukhari tidak meriwayatkan ini, tapi hadis sahih. Dikatakan hadis ini terkandung di dalamnya adalah semua nilai-nilai agama tersimpulkan di dalam hadis ini. Semuanya tersimpulkan dalam hadis ini. Dan memang betul Imam Nawawi waktu mengumpulkan hadis arba'in bukan hanya main copot. Kalau kita kan main comot, kita menarik di kitab ini, taruh. Nah, ada maksud di saat beliau menyusun hadis 40 ini. Semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman yang benar. Wallahu a'lam bishawab.